Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Raihan Fadilah. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai salah satu makanan khas yang ada di Indonesia. Makanan ini terletak di ujung Pulau Sumatera, yaitu daerah Aceh, dengan tema masakan yaitu makanan dalam perang. Sireboh kuliner khas Aceh merupakan hasil akulturasi budaya yang kaya, dipengaruhi pedagang India, Arab, Cina, dan Eropa akibat letak strategisnya. Rempah-rempah kuat seperti kari, jahe, dan jintan, penggunaan santan mendominasi, mencerminkan pengaruh Timur Tengah dan India. Kuliner Aceh juga erat dengan nilai Islam atau halal dan tradisi perjuangan. Sireboh atau daging rebus berbumbu adalah kuliner tradisional Aceh, khususnya dari Aceh Besar, berupa daging sapi atau kerbau berlemak yang direbus dengan bumbu asam pedas yaitu cabai rawit, cuka, kunyit, hingga kering. Bersejarah sejak masa perang melawan Belanda, makanan ini tahan lama karena dimasak dalam kuali tanah, menjadikannya bekal pejuang dan hidangan wajib saat megang. Sireboh jika ditranslasikan secara literal dalam bahasa Indonesia bermakna daging rebus. Tapi ini bukan sekedar daging rebus biasa, ada proses panjang dalam menghasilkan cita rasa kelezatannya. Resep makanan lezat ini juga memiliki nilai historis tinggi dalam perjuangan pergerakan bangsa Aceh. Sireboh menjadi salah satu rahasia energi para pejuang Aceh bertahan di medan perang. Sireboh telah lama dijadikan bekal pasukan perang, bahkan jauh sebelum Aceh bergejolak dan menuntut merdeka dari Indonesia, yaitu pada tahun 1976 hingga 2005 silam. Konon, saat Iskandar Muda bersama pasukannya menghalau Portugis dari Johor dan Malaka di abad ke-16, kuliner ini juga telah bersama para tentara pejuang Aceh. Sejarah mencatat pasukan Aceh bisa bertahan berbulan-bulan hingga melampaui tahun menghadapi Portugis yang kala itu bersenjata canggih. Keuletan dan keberanian pasukan Aceh dengan persenjataan seadanya dan bekal logistik yang menipis mampu membawa kemenangan hingga Portugis bisa dipukul mundur dan meninggalkan Malaya. Sireboh disebut menjadi salah satu stok logistik yang dibawa pasukan pejuang Aceh di perang itu. Sejarah Sireboh berawal dari kebutuhan orang Aceh menyimpan daging sapi dalam waktu lama sebelum adanya lemari pendingin, terutama setelah hari megang dan musim kurban. Jadi dengan memanfaatkan asam pedas dalam bumbu akan mengawetkan daging hingga berhari-hari. Sejarah Sireboh, sajian perang. Sireboh melegenda sebagai bekal para pejuang Aceh selama perang melawan penjajah Belanda. Daging yang dimasak dengan cuka dan lemaknya sendiri akan mengeluarkan minyak, membuat awet berbulan-bulan tanpa kulkas. Kemudian warisan kuliner. Berasal dari Aceh Besar, makanan ini diwariskan turun-temurun dan kini diakui sebagai salah satu warisan budaya tak benda nasional. Dan yang terakhir yaitu tradisi megang. Sireboh menjadi menu wajib saat tradisi megang atau menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha karena kemampuannya bertahan lama, bahkan bisa dihangatkan kembali hingga berkali-kali. Ciri khas dan pembuatan. Yang pertama yaitu ada bahan, daging sapi atau kerbau beserta lemak dan tetelan, cuka aren atau disebut ijo, cabai merah, cabai rawit, dan rempah-rempah lainnya. Cita rasa, kombinasi gurih, asam, dan pedas yang kuat, semakin lama disimpan atau dipanaskan, rasanya justru semakin lezat. Kemudian ada proses, dimasak dengan cara tradisional yaitu menggunakan kuali tanah atau tanoh, hingga airnya kering dan tersisa daging, lemak, dan bumbu. Dan yang terakhir yaitu penyajian, bisa dimakan langsung atau dimasak kembali, digoreng, dengan tambahan bumbu sesuai selera. Resep sireboh khas Aceh. Bahan-bahannya yaitu bahan utama, daging sapi berlemak 1-2 kg, disarankan menggunakan bagian yang memiliki lemak seperti sandung lamur atau campuran daging dan tetelan lemak gapah. Bumbu halusnya yaitu 100 gram cabai rawit, 100 gram cabai merah, 50 gram cabai kering, 50 gram lengkuas, 40 gram kunyit, 30 gram jahe, 5 siung bawang merah, dan 8 siung bawang putih. Bahan tambahan dan penyedap yang pertama yaitu 80-100 ml cuka aren atau ijo, cabai rawit utuh opsional, garam secukupnya,
bubuk cabai atau kunyit secukupnya, dan air secukupnya. Si rebus memang berbahan dasar daging dan lemak sapi. Sebelum direbus tanpa air, daging dibumbui garam, cabai merah, cabai kering, cabai rawit, serta kunyit. Proses perebusannya harus menggunakan belanga atau kuali tanah yang terbuat dari tanah liat. Jika tidak, rasa si rebus yang sempurna tidak bisa didapatkan. Setelah mendidih beberapa lama, si rebus didiamkan dalam belanga selama 1 malam. Keesokan harinya, ketika dipanaskan kembali, lemak yang membalut daging telah terlihat meleleh. Masakan itu kemudian disiram dengan cuka dan air. Cuka yang digunakan pun harus cuka dari pohon enau atau cuka pohon aren atau ijo. Setelah dicampur, biarkan mengering hingga dagingnya terasa empuk. Si rebus siap disantap sebagai lauk utama bersama sepiring nasi panas. Dalam sekali masak, si rebus bisa bertahan berbulan-bulan. Ini karena proses fermentasi yang terjadi dalam pengolahannya. Jika ingin menyantapnya lagi, bisa tinggal dipanaskan saja dengan api yang tidak terlalu besar. Tak hanya bisa disantap begitu saja, si rebus yang telah matang kemudian bisa digoreng. Hasilnya mirip seperti rendang ataupun dendeng. Bisa pula dimasak dengan cara mencampurkan bumbu olahan lainnya. Evolusi penyajian si rebus. Tradisi dahulu, warisan turun-temurun, si rebus dimasak dalam belangong atau kuali tanah liat dengan api kecil hingga air menyusut dan minyak keluar. Daging yang digunakan biasanya dipotong besar dan disajikan dengan cabai rawit utuh. Cuka nipah adalah bahan kunci yang menjaga daging tetap awet meski disimpan berhari-hari dan lebih nikmat disantap sehari kemudian. Penyajian saat ini modern, meskipun masih mempertahankan teknik tradisional, si rebus kini sering disajikan dengan variasi kering maupun sedikit berkuah. Selain menu wajib megang, si rebus juga kerap digoreng kembali setelah proses perebusan untuk menambah tekstur. Cara penyajiannya yaitu, si rebus disajikan sebagai teman nasi putih, seringkali dipanaskan kembali agar lemak membeku menjadi cair dan bumbu lebih meresap. Secara keseluruhan, si rebus mempertahankan ciri khas rasa pedas asam sebagai simbol kekuatan, dan teknik masaknya tetap mengutamakan penggunaan cuka untuk ketahanan pangan, terutama di kawasan Aceh Besar. Filosofi si rebus khas Aceh, khususnya dari Aceh Besar, berakar pada nilai ketahanan, kesabaran, dan diplomasi budaya. Kuliner ini melambangkan kemampuan beradaptasi dalam situasi sulit, perang atau perjalanan jauh, ketahanan pangan, dan penghormatan terhadap tradisi sakral megang. Dan selanjutnya yaitu ketahanan dan perjuangan, logistik perang. Si rebus atau daging rebus adalah bekal para pejuang Aceh saat gerilya melawan penjajah, juga bekal pedagang atau nelayan. Penggunaan banyak cabai dan cuka aren atau ijo membuat awet tanpa lemari es, simbol ketahanan hidup dan daya juang yang tinggi. Kemudian kesabaran dan proses. Tradisi, proses memasak yang memakan waktu lama dan sering didiamkan semalaman menggambarkan nilai kesabaran dan kecermatan dalam hidup. Simbol sakral megang di Aceh Besar, si rebus adalah menu wajib saat megang, menyambut Ramadan, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini mencerminkan perayaan rasa syukur dan marwah harga diri keluarga. Ekonomi dan pengawetan. Rempah-rempah yang digunakan yaitu cabai, kunyit, jahe berfungsi sebagai pengawet alami sekaligus melambangkan kemampuan masyarakat dalam mengolah daging secara efisien agar tidak sia-sia. Secara ringkasnya, si rebus bukan hanya soal rasa asam, pedas, dan rempahnya, melainkan warisan sejarah dan budaya yang mengajarkan manusia untuk bertahan, bersabar, dan menghargai tradisi. Kesimpulannya yaitu, si rebus merupakan wujud rasa syukur masyarakat yang tinggi, wujud kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan masyarakat serta menjadi simbol kesiapan masyarakat. Si rebus berfungsi sebagai sarana pengikat silaturahmi antar sesama, sebagai ungkapan kasih sayang baik sesama keluarga ataupun masyarakat di sekitar, berfungsi sebagai pelengkap tradisi dan sebagai wujud pengenal atau identitas masyarakat Aceh.
Adapun saran sederhana sebelum selesainya materi ini yaitu kepada masyarakat Aceh untuk terus menjaga dan melestarikan si reboh agar eksistensinya terus berlanjut hingga generasi penerus, supaya anak muda dapat merasakan bagaimana makanan yang sangat banyak makna dengan sentuhan tradisional tanpa menghilangkan jejak rasa aslinya. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.